Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Fatoni, NIM 2018 10603 11171, kelas Matkom 5C. Di sini saya akan mengerjakan UTS saya, dan saya mendapatkan materi turunan, di mana materi turunan ini yang telah saya kerjakan pada pertemuan sebelumnya, itu pertemuan 7. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Maple dalam materi turunan. Nah, untuk materi turunan itu sendiri, ada beberapa submateri dari penyelesaian turunan dengan fungsi limit, kemudian turunan dengan fungsi div, sampai dengan plot pada turunan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan penyelesaian turunan dengan fungsi limit. Turunan suatu fungsi yang mempunyai hubungan erat dengan limit. Turunan suatu fungsi y sama dengan fx, yang dinotasikan dengan f aksen x atau dy per dx. Didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan dy per dx sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Nah, untuk contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 5. Nah, kita langsung ke Maple. Yang pertama, langkah awalnya kita mendefinisikan dari fungsi itu sendiri, yaitu fx 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 5. Nah, kita mendapatkan 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 5. Untuk langkah kedua, kita memisalkan untuk turunan dari fungsi fx ini adalah gx. Kita menuliskan gx limit fx plus h fx plus h min fx per h, di mana h-nya sama dengan 0. Nah, kita mendapatkan limit h mendekati 0 dengan fx plus h min fx per h. Untuk mendapatkan nilai dari turunan fungsi fx itu, kita langsung ke gx sama dengan 6x kuadrat plus 2x min 4. Jadi turunan fungsi dari 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 5 itu sama dengan 6x kuadrat plus 2x min 4. Nah, untuk contoh yang kedua, kita bisa restart. Contoh yang kedua, fx x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 6x plus 7. Nah, kita bisa ini kontrol. Untuk turunan dari x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 6x plus 7 ini, kita langsung ke gx sama dengan 3x kuadrat plus 4x min 6. Jadi itu langkah-langkah pengerjaan penyelesaian turunan dengan fungsi limit dengan menggunakan Maple. Untuk yang kedua, yaitu submateri turunan dengan fungsi div. Jika setiap kali mencari turunan suatu fungsi menggunakan konsep evaluasi limit, maka hal ini dapat menjadi terlalu lama. Untuk mempercepat perhitungan turunan, Maple menyediakan fungsi khusus yang dapat digunakan untuk mencari turunan suatu fungsi. Fungsi yang dimaksud adalah div. Nah, untuk sintak perintah div sendiri adalah div buka kurung fungsi, x tutup kurung. Nah, untuk contohnya kita langsung saja menggunakan fungsi yang di atas, fx 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 5. Nah, untuk turunan fungsi div ini, kegunaannya adalah untuk mempercepat perhitungan. Jadi ini merupakan langkah
langkah cepatnya. Langsung saja kita ganti div fx, x. Nah, untuk hasil akhirnya adalah 6x kuadrat plus 2x min 4. Jadi sama dengan yang penyelesaian turunan yang pertama tadi, akan tetapi langkah div ini merupakan langkah cepatnya. Untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, untuk yang ketiga itu adalah kalkulus student package untuk turunan. Nah, sinteks secara umum untuk pembelajaran dalam penyelesaian turunan menggunakan Maple dengan kalkulus student package adalah rule, buka kurung kurung siku, nama aturan, tutup kurung dengan buka kurung ekspresi. Nah, ini merupakan aturan dapat dipilih seperti konstan, multiple, difference, identity. Dan untuk tabel 7.2 ini merupakan aturan dalam mencari turunan. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Untuk yang ketiga ini, pertama kita tuliskan with student kalkulus 1. Kurung error, ternyata ada yang salah. Nah, untuk langkah keduanya kita menggunakan syntax info level kalkulus 1 mana sama dengan 1. Kemudian kita mendefinisikan fungsinya, yaitu f x 3 sin x plus x kuadrat min 9 per x plus 2. Kemudian untuk sinteks yang ketiganya itu untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan rule kurung tanda petik, kemudian garing tanda petik, tutup kurung div fx, x. Nah, untuk mengetahui nilainya kita bisa menggunakan sinteks value buka kurung persen tutup kurung. Nah, untuk nilai dari turunan 3 sin x plus x kuadrat min 9 per x plus 2 ini adalah 2x dikali x plus 2 min x kuadrat min 3 sin x plus 9 per x plus 2 kuadrat. Jadi itu untuk contoh kalkulus student package untuk turunan. Kemudian selanjutnya kita ke aturan rantai pada turunan. Ini kita bisa hapus dulu. Aturan rantai pada turunan, jika fungsi f dan g keduanya dapat diturunkan dan f adalah fungsi komposisi yang didefinisikan dengan fx sama dengan fgx, maka f dapat diturunkan menjadi f aksen dalam bentuk f aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Untuk menggunakan aturan rantai tersebut digunakan perintah change. Aturan ini biasanya diterapkan pada fungsi yang memiliki bentuk dasar pada tabel di atas sebelumnya, itu pada tabel 7.1 dan 7.2 di atas tadi. Kemudian sintaks yang digunakan untuk mencari aturan rantai adalah sebagai berikut. Yang pertama with student kalkulus ini, kemudian involved. Kemudian kita mendefinisikan fungsinya, kemudian kita menggunakan sintaks rule change, kemudian ini. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Tadi sama student, tadi with student, kemudian involved, kemudian kita mendefinisikan fungsinya,
fx sin x kuadrat plus 3x min 1 min akar x plus 1. Oh, ternyata error. Oh, ini kita salah ditanda ininya. Nah, kita mendapatkan x sama dengan sin x kuadrat plus 3x min 1 min akar x plus 1. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita menggunakan, kemudian kita bisa menggunakan syntax rule ini. Nah, untuk mengetahui nilainya kita bisa menggunakan value buka kurung persen tutup kurung. Nah, jadi ini merupakan turunan dari fungsi tadi. Posisi x kuadrat plus 3x min 1 min akar x plus 1 itu sama dengan cos x kuadrat plus 3x min 1 dikali 2x plus 3 min 1/2 dikali x plus 1. Jadi itu merupakan contoh soal dari aturan rantai pada aturan rantai pada turunan. Untuk selanjutnya kita ke fungsi implisit. Jadi fungsi implisit ini apabila diketahui fungsi implisit f dalam bentuk eksplisit x dan y, maka perintah untuk mencari dy dx dengan mapper adalah yang pertama implicate diff f y x, di mana di sini merupakan untuk mencari turunan dari dy per dx. Untuk yang kedua, untuk mencari turunan dx per dy, kita menggunakan sinteks implicate diff fxy. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama kita mendefinisikan dulu fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 11. Nah, untuk mencari turunan dy per dx kita bisa menggunakan implicate diff f, y, x. Nah, untuk turunan dari dy per dx-nya yaitu min x per y. Nah, untuk mencari turunan dx per dy-nya kita bisa menggunakan implicate diff f x, y. Nah, untuk turunan dx per dy itu min y per x. Jadi itu contoh penggunaan mapel dalam turunan fungsi implisit. Nah, untuk selanjutnya yaitu turunan tingkat tinggi. Jika y sama dengan fx merupakan fungsi yang diturunkan, maka turunannya f juga merupakan fungsi. Dalam hal ini, f aksen sering dinamakan turunan pertama dari f. Selanjutnya f aksen kemungkinan bisa diturunkan sehingga dinotasikan f aksen turunan kedua dari f dan seterusnya. Dapat dinotasikan dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Dalam mapel kita dapat mencari turunan ketiga dan seterusnya. Sinteks yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi ini merupakan untuk mencari turunan tingkat tinggi. Sinteksnya adalah diff buka kurung f, x, sn. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu kita mendefinisikan dulu fungsinya f x dengan 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 1.
Nah, kita sudah mendapatkan fungsinya, kemudian kita langsung ke sintaks yang div buka kurung f kurung fx, koma x. Kalau kita mencari turunan keempat, kita bisa menginput nilai 4. Tapi kita ini langsung ke ini aja, turunan ketiganya. Untuk hasil akhirnya adalah 24. Jadi turunan ketiga dari 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 1 ini adalah 24. Kita ke contoh soal 2, restart. Untuk tentukan turunan keempat dari fx sama dengan 10x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min x plus 9. Nah, untuk langkah pertama kita mendefinisikan dulu fungsinya, yaitu fx 10x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min x plus 9 min x plus 9. Nah, kita sudah mendapatkan fungsinya, langsung ke sintaks div fx x. Kita mencari turunan keempat, jadi menginput nilai 4, kemudian tutup kurung. Sepertinya ada salah kita. Div fx Nah, untuk turunan keempat dari fungsi 10x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat. Oh, ini kita yang salah tadi. Min x plus 9, jadi turunan keempatnya adalah 240. Nah, untuk selanjutnya, poin G ini adalah turunan. Nah, untuk selanjutnya adalah turunan parsial. Untuk turunan parsial ini, misal diketahui suatu fungsi dengan dua variabel fx, y. Turunan parsialnya adalah fx. Turunan parsial terhadap x dan fy, turunan parsial terhadap y. Didefinisikan sebagai berikut. Fx, x, y sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h, y min fx, y per h. Kemudian untuk fy, x, y-nya adalah sama dengan limit h mendekati 0, fx, y plus h min fxy per h. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa jika ditentukan fx, y dipandang konstan. Dan begitu juga sebaliknya. Jika akan ditentukan fy, x dipandang sebagai suatu konstan. Kemudian dengan maple, kita dapat mencari turunan parsial secara langsung yang caranya sama dengan mencari turunan fungsi satu variabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Diketahui fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat y pangkat 3 min y pangkat 3. Jadi untuk langkah pertama kita mendefinisikan dulu fungsinya fx, y. Dua x pangkat 3 plus 4x kuadrat y pangkat 3 min y pangkat 3. Jadi kita sudah mendapatkan fungsi fx, y-nya adalah 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat y pangkat 3 min y pangkat 3. Nah, untuk sinteksnya kita langsung ke untuk tentukan fx, fy, dan fxy-nya. Nah, untuk sinteksnya kita ke div, kemudian buka kurung, fx, y, kurung, x, kurung lagi. Sama dengan. Nah, untuk nilai dari fx-nya adalah 8xy pangkat 3 plus 6x kuadrat. Jadi ini merupakan fungsi yang diturunkan terhadap
X. Untuk yang kedua, div f x, y itu kurung y ini diturunkan terhadap fungsi y. Untuk yang terakhir, div f x, y kurung xy sama dengan 0. Nah, untuk yang terakhir, kita ke submateri plot pada turunan. Dengan menggunakan kalkulus 1 student package dalam Apple dapat dengan mudah dan cepat dibuat grafik fx beserta f aksen x pada interval tertentu a, b. Sintaksnya adalah with student kalkulus 1 derivatif plot fx, x sama dengan a. Jadi x sama dengan a ini merupakan nilai dari intervalnya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Tentukan grafik dengan fungsi 2x kuadrat plus 2x pada interval 0,2. Nah, untuk langkah awalnya kita menuliskan with student kurung kalkulus 1. Kemudian kita mendefinisikan fungsinya yaitu fx 2x pangkat 2 plus 2x. Kemudian kita menginput sintaks dari plot pada turunan ini adalah derivatif plot kemudian fx di mana x sama dengan 0,2 tutup kurung. Terus sepertinya ada yang salah. Ini kita memasukkan nilai intervalnya. Nah, jadi ini merupakan grafik dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 2x pada interval 0,2. Jadi sekian penggunaan Maple pada materi turunan dengan beberapa submaterinya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dalam penggunaan Maple-nya. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.